Langit ayam cahaya bergetar dengan hebat. Petir emas menyambar pilar-pilar kristal, membuat lantai marmer suci bergetar seakan-akan retak. Angin badai berdesir liar di dalam aula langit, tempat para dewa berkumpul untuk membahas nasib dunia. Di tengah aula yang megah, berdiri dua kubu yang mereka ingin menghancurkan dunia bawah, dan mereka yang ingin memberi kesempatan bagi manusia untuk bertarung. Di barisan depan, seorang dewa bertubuh besar dengan baju sirah emas dan jubah merah darah melangkah maju. Pedang besarnya bergetar dengan cahaya suci yang menyilaukan. Dewa perang dan penghancur menatap ke sekeliling dengan penuh amarah. Aku tidak peduli dengan manusia. Dunia bawah adalah sarang kelemahan dan iblis. Jika kita tidak menghancurkan mereka sekarang, maka kehancuran akan merambat ke dunia kita. Ia menghentakkan pedangnya ke lantai, menciptakan gelombang energi suci yang menggetarkan seluruh ruangan. Tapi sebelum yang lain bisa menanggapi, sosok wanita bersayap perak melangkah maju. Jubahnya berkilauan, dan di tangannya terdapat tongkat kristal bercahaya lembut. Dewi Harapan, sang pembawa cahaya. Matanya tajam, penuh dengan kepercayaan dan keteguhan hati. Jika kita menghancurkan dunia bawah, maka kita tidak lebih baik daripada para iblis. Apa gunanya kita menyebut diri kita sebagai penjaga keseimbangan? Kita justru malah menjadi perusak dunia. Suara para dewa bergemuruh, terdengar perdebatan dari seluruh penjuru aula langit. Sebagian mengangguk setuju, sementara yang lain menggenggam senjata mendukung lainnya. Di tengah kekacauan itu, duduk di atas tahta suci yang menjulang tinggi, seorang sosok dengan jubah putih dengan mahkota cahaya hanya terdiam. Dialah dewa tertinggi, penguasa alam cahaya. Bagaimana jika manusia bernama Tori itu gagal? Ucapnya dengan penuh pertimbangan. Petir menyambar ke langit, menciptakan cahaya keemasan yang menyilaukan setiap kali ia berbicara. Seakan alam semesta sendiri ikut berdebat. Tiba-tiba, bayangan keperakan muncul di tengah aula. Angin dingin berhembus, membawa cahaya bulan yang lembut namun tegas. Seorang pria berjubah putih dan topeng perak berlutut di hadapan dewa tertinggi, utusan bulan. Suaranya tenang tapi penuh kepastian. Kami telah melihat masa depan. Jika Tori gagal, dunia akan berakhir dalam kegelapan. Namun jika ia berhasil, keseimbangan akan kembali. Aula mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada dewa tertinggi. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sang pemimpin para dewa menunjukkan keraguan di matanya. Maka, kita akan memberinya kesempatan. Semua dewa terkejut dengan pertanyaan dewa tertinggi. Bahkan, mereka menatap penuh harapan, tetapi kemudian dewa tertinggi mengangkat tangannya, dan dalam cahaya hitam keemasan berputar di sekelilingnya. Matanya berubah dingin dan mutlak. Tapi, jika ia gagal, dunia ini akan kita bakar sendiri. Suaranya menggetarkan, membuat tanah bergetar, dan para dewa terdiam, menyadari bahwa takdir dunia ini berada di tangan Tori. Sementara itu, di alam iblis, sang iblis agung telah bangkit dan tidak bisa dikendalikan. Gelombang energi hitam meluap dari tubuhnya, menghancurkan gunung-gunung neraka, menciptakan api kegelapan yang menyapu pasukan iblis itu sendiri. Di alam naga, para leluhur telah memutus utusan, mengetahui bahwa hanya Tori yang bisa mengumpulkan pusaka naga. Tapi, waktu terus berjalan. Di dunia manusia, pasukan iblis terus menyerang tanpa henti. Kota-kota mulai terbakar, tanah retak, dan lautan darah menggenang di seluruh negeri. Di alam cahaya, para dewa masih terpecah. Beberapa mendukung Tori, tapi sebagian ingin menghancurkan dunia bawah sepenuhnya. Dan di langit, gerhana darah semakin mendekat. Ketika bulan berubah merah sepenuhnya, perang akan dimulai. Sementara itu, di klan burung di mana Tori dan lainnya berada, para iblis sudah mulai bermunculan. Langit bergetar hebat, gulungan awan hitam berputar liar di atas medan perang. Petir merah, api neraka menyambar ke segala arah,
menerangi daratan yang hancur lebur oleh invasi pasukan iblis. Dunia manusia sedang diambang kehancuran. Di tengah kekacauan, Tori berdiri tegak di atas pilar batu yang hampir runtuh. Pakaian perangnya berlumuran darah iblis, matanya berkilau emas, dipenuhi api perlawanan. Tori mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Dari ujung tombak naga emas, ledakan petir emas menyambar turun dari langit, menghantam ratusan iblis sekaligus. Tanah berguncang, energi ledakan menyapu hamparan pasukan iblis yang bergerak liar di sekeliling mereka. Di sisi lain medan tempur, Jaka menghentakkan keris Brahu Geni ke tanah. Lidah api raksasa membara dari bawah, membakar selusin iblis yang melompat ke arahnya. Desta dengan api komara yang menyelimuti tubuhnya berputar cepat, lalu menghantam melawan dengan gelombang api yang meledak dari tinjunya. Bon berdiri tegak seperti gunung, memukul tanah dengan kekuatan elemen tanahnya, menciptakan dinding batu raksasa yang menjepit dan menghancurkan makhluk-makhluk iblis. Bon, tubuhnya menghitam, menandakan ia dalam kondisi pertahanan penuh. Sementara itu, Rio dan Krepa melompat dari bayangan, menebas dengan bilah energi kegelapan. Tubuhnya melayang dengan kecepatan mengerikan di antara musuh. Rama dan Yuda yang tidak bisa akur, namun kali itu mereka bekerja sama. Mereka meluncur di antara medan perang dengan kecepatan luar biasa, mencapik-capik pasukan iblis dengan celurit sakira dan mando terbang yang bersinar magis. Mereka semakin banyak, kita tidak bisa bertahan selamanya, ucap Desta terengah. Darah menetes dari pelipisnya. Dari kejauhan, pintu gerbang dimensi iblis terus terbuka. Ribuan iblis keluar tanpa henti, menutupi cakrawala dengan kegelapan yang pekat. Tori menggertakkan giginya. Jika ini terus berlanjut, mereka akan kalah. Namun, tiba-tiba dua sosok berbalut jubah emas muncul di hadapan Tori. Udara di sekitar mereka berubah drastis, terasa berat dan penuh tekanan magis. Desta dan Jaka segera memasang kuda-kuda, tapi Tori mengangkat tangan, memberikan isyarat agar mereka menahan serangan. Sosok itu memandang Tori dengan tajam. Mata mereka bersinar seperti bintang emas yang berpendar. Tori, kami utusan dari alam naga. Kau harus ikut dengan kami. Tori mengernyit, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ke alam naga? Untuk apa? Ada hal yang mendesak. Ikutlah dengan kami. Sebelumnya, klan burung, sebuah kerajaan yang menggantung di atas awan. Langit membentang luas dengan warna jingga yang senja. Angin bertiup menerpa menara-menara emas yang menjulang tinggi. Pasukan burung berjaga di setiap sudut. Sementara di pusat kerajaan, Tori dan rombongannya telah menikmati waktu singkat mereka sebelum perjalanan selanjutnya. Tiba-tiba, langit berubah kelam. Petir hitam menyambar dari langit, memecah ketenangan dengan suara gemuruh yang dahsyat. Udara menjadi berat, seakan ditindih oleh sesuatu yang mengerikan. Gerbang dimensi iblis terbuka di atas langit kerajaan. Pusaran hitam menyala dengan kilatan merah darah, mengeluarkan aura kebinasaan. Dari dalamnya, pasukan iblis merangsak keluar ratusan, bahkan ribuan jumlahnya. Mereka melompat turun dengan lolongan yang ganas. Beberapa dari mereka mengembangkan sayap kelam yang sobek, melayang di udara, siap menerkam siapa saja. Tanah bergetar, menara-menara emas berguncang, dan pasukan burung segera menyiapkan senjata mereka. iblis. Teriak salah satu prajurit burung sebelum tubuhnya tertusuk cakar hitam makhluk kegelapan itu. Tori langsung mengeluarkan tombak naga emasnya. Petir emas meledak dari ujung tombak, menyambar puluhan iblis yang berani mendekat. Tubuh-tubuh hitam hangus terbakar, meledak menjadi abu. Tombak naga emas, Shenlong! Jaka dan Desta langsung bergerak. Desta mengangkat tangannya ke langit, menciptakan api komara geni.
api biru pekat yang berdenyut bagaikan makhluk hidup. Jaka menghunuskan keris Braho Geni yang menyala dengan api merah keemasan. Mas Jaka! Dimengerti, Mas Desta. Ayo kita lakukan. Api Komara Geni dan Braho Geni bertautan, menciptakan lidah api raksasa yang menelan para iblis-iblis di depan mereka. Jeritan makhluk-makhluk kegelapan menggema di udara sebelum tubuh mereka menguap menjadi abu. Di sisi lain, Gon menciptakan benteng tanah yang menghitam legam. Tanah bergerak naik, membentuk dinding raksasa, menahan serangan iblis yang meluncur ke arah mereka. Gon, dengan tubuh yang berubah keras seperti batu obsidian, mengayunkan pedang besar dewa perangnya. Sekali tebas, puluhan iblis terbelah menjadi dua. Sementara itu, Ryu bergerak di antara bayangan bersama Krepa. Tubuhnya lenyap dalam kegelapan, muncul di belakang iblis menusukkan belatinya yang dipenuhi energi mara yang korosif. Iblis yang terkena serangan menjerit, tubuhnya membusuk dengan cepat. Ryu hanya tertawa dingin, menghilang lagi sebelum iblis lain bisa menyerang balik. Di udara, Ratu Bira melayang dengan sayap emasnya yang bersinar terang. Dewi Angkara. Udara berputar dengan kencang, menciptakan badai besar yang melontarkan iblis-iblis ke segala arah. Di sampingnya, Alpha, sang jenderal klan burung, menghunuskan pedang anginnya, membabat jatuh musuh yang mencoba menerobos pertahanan. Titi berubah menjadi dewi penghancur. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya, membentuk armor hitam berukirun kuno. Dengan satu hentakan kakinya ke tanah, gelombang energi meledak, menghempaskan puluhan iblis hingga hancur berkeping-keping. Diva di sisi lain menjadi Dewi Maut. Matanya bersinar biru pucat, rambutnya melayang seperti kabut hitam. Ia mengangkat tangan, menciptakan sabuk energi kematian yang menarik jiwa-jiwa iblis ke dalam kehampaan. Puluhan iblis tersedot masuk, tubuh mereka membusuk sebelum lenyap dalam kehampaan. Yuda melepaskan mando terbangnya. Senjata mistis itu berputar di udara, menebas kepala iblis-iblis dengan kecepatan luar biasa. Rama dengan celurit Sakera menghantam tanah. Getaran energi Sakera! Gelombang kejut menyebar, membelah tanah dan membuat puluhan iblis terlempar ke udara. Sementara itu, Jenta bersama pendampingnya Nyi Balo memberikan serangan jarak jauh. Jenta mengayunkan kipas peraknya, menciptakan hembusan angin tajam yang memotong tubuh para iblis. Nyi Balo dengan bulu-bulu yang berubah menjadi jarum tajam, menyemburkan hujan jarum emas yang menembus daging musuh dengan mudah. Pertempuran langsung memuncak. Suara dentingan senjata dan jeritan iblis memenuhi udara. Tanah bergetar, langit penuh percikan energi. Tubuh iblis berterbangan, beberapa musnah, beberapa masih menyerang dengan buas. Tori dengan tombaknya berdiri di garis depan. Kita harus selesaikan ini secepatnya. Pasukan burung melawan dengan segenap kekuatan mereka, namun gerbang dimensi masih terus terbuka. Langit di atas medan pertempuran masih bergemuruh. Cahaya merah dari gerbang dimensi masih berpendar, mengeluarkan pasukan kegelapan yang terus berdatangan. Tanah bergetar, udara penuh jeritan dan dentingan senjata. Petir emas dari tombak naga emas menyambar pasukan iblis yang mencoba menerobos pertahanan. Jaka dan Desta terus menghunuskan api mereka. Bon tetap berdiri kokoh bagaikan banteng, sementara Ryu menyelinap dalam bayangan, menebas iblis dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, tiba-tiba, langit yang tadinya kelam tertusuk oleh cahaya keemasan. Angin yang berputar kencang mendadak menghentak ke segala arah, menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat hingga membuat iblis-iblis terpental. Dari dalam cahaya itu,
dua sosok berjubah emas turun perlahan. Mereka tidak hanya turun, tetapi menguasai seluruh atmosfer pertempuran dalam sekejap. Sosok pertama, seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut perak panjang yang berkibar. Matanya bersinar seperti matahari, dan auranya membawa ketenangan yang misterius. Sosok kedua, seorang wanita berambut keemasan dengan sepasang tanduk kecil di atas kepalanya. Jubahnya berpendar, menciptakan gelombang energi halus yang menekan keberadaan iblis-iblis di sekitar mereka. Tuan Tori, kami datang dari alam naga, membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Tori menghentikan tebasannya, menoleh dengan tatapan yang tajam. Apa yang terjadi di sana? Ucap Tori, masih mengangkat tombaknya yang berpendar dengan petir emas. Wanita berjubah emas melangkah maju, auranya memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Tuan, alam naga dalam bahaya. Keseimbangan energi naga mulai terganggu, dan hanya Anda yang bisa mengatasinya. Pecahan jiwa Shenlong dalam tubuh Anda seharusnya telah beraksi. Tuan, Anda harus datang sekarang. Sebuah ledakan terjadi di belakang mereka. Para iblis masih terus menerjang tanpa henti. Tori menatap pertempuran yang masih berlangsung, lalu memejamkan matanya sejenak. Ia tahu takdirnya tidak bisa dihindari. Baik, aku akan datang. Tapi aku tidak bisa pergi sendirian. Mereka akan ikut denganku. Tori menunjuk ke arah Jaka, Desta, Rio, Yuda, Rama, Cinta, dan lainnya yang masih bertarung di sekitarnya. Sang pria berjubah emas menatap mereka satu persatu, lalu mengangguk. Kalian telah membuktikan kekuatan dan keberanian kalian, dan sebagian dari mereka adalah para murid dari leluhur naga. Sudah pasti mereka diizinkan untuk ikut. Wanita itu menambahkan, Tetapi perjalanan ini tidak akan mudah. Jaka menyeringai. Kapan perjalanan kami pernah mudah? Desta mengangkat tangannya yang masih menyala api. Selama ada iblis yang bisa dibakar, aku ikut. Rama menepuk pundaknya. Jika Tori ke sana, kami semua akan ikut. Rio hanya tersenyum samar. Bayangannya bergetar seperti kabut hitam. Dengan tekad yang telah bulat, mereka bersiap untuk meninggalkan klan burung. Namun, sebelum mereka berangkat, Ratu Bira berdiri tegak di tengah pertempuran, menolak untuk pergi. Aku adalah Ratu Klan Burung. Aku tidak akan meninggalkan kerajaanku, bahkan jika itu berarti kehancuran. Nyonya, jika kau tetap di sini, kau akan mati. Kerajaan ini akan musnah. Maka aku akan mati bersama kerajaanku. Petir hitam menyambar di langit. Gerbang dimensi iblis semakin melebar, mengeluarkan lebih banyak pasukan kegelapan. Tori mendengus, lalu mengangkat tangan kirinya. Dari telapak tangannya cahaya biru berputar, membentuk pusaran yang perlahan membesar. Buku jiwa mulai terbuka. Nyonya, aku punya solusi. Solusi? Apa maksudmu? Aku akan memindahkan kerajaanmu ke dalam buku jiwa. Di sana kerajaanmu akan aman. Klan burung akan tetap hidup tanpa harus bertarung dan mati di sini. Bira terkejut. Para prajurit burung yang masih bertahan ikut mendengarkan. Wajah mereka menunjukkan kebingungan sekaligus harapan. Aku tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bira berbalik ke arah Alpha, jenderal klan burung yang masih berdiri gagah dengan pandangannya yang berlumuran darah iblis. Alpha menghela nafas, lalu berkata dengan tegas, Nyonya, aku lebih memilih bertahan hidup untuk melawan di lain hari daripada mati sia-sia hari ini. Nyonya, kita harus menerima tawaran ini. Bira mengepalkan tangannya dan matanya penuh dilema. Nak Tori, apakah kau yakin
klan burung akan aman di dalam buku jiwamu. Percayalah Nyonya, akulah penguasanya. Meskipun di dalam buku jiwa tidak sepenuhnya aman, tapi itu jauh lebih baik daripada di sini. Baiklah, lakukanlah. Cahaya biru dari buku jiwa meledak ke segala arah. Cahaya itu merayap ke seluruh kerajaan, menyelimuti setiap menara, setiap rumah, setiap sudut tanah di klan burung. Bangunan-bangunan bergetar, perlahan terserap ke dalam pusaran cahaya. Para pasukan burung tidak merasakan sakit, mereka hanya melihat sekeliling mendadak berubah. Klan burung lenyap dari dunia nyata. Tori menutup buku jiwa, cahaya biru menghilang seketika. Di tempat di mana kerajaan itu berdiri, hanya tersisa tanah kosong yang hangus dan langit yang kembali tenang. Ratu Bira membuka matanya, merasakan keberadaan kerajaan dan rakyatnya di pulau buku jiwa. Ia menatap Tori dan tersenyum kecil. Aku berutang budi padamu, Nak Tori. Tidak perlu begitu, Nyonya Bira. Kita akan bertemu lagi. Dengan begitu, perjalanan ke alam naga akhirnya dimulai. Langit masih kelam pasca pemindahan klan burung ke dalam buku jiwa. Sisa pertempuran masih terasa di udara. Bau darah, abu, dan energi kegelapan bercampur dalam angin yang berhembus. Tori berdiri di puncak reruntuhan, menatap sisa-sisa pertempuran. Jaka, Desta, Rio, Yuda, dan lainnya berdiri di belakang. Tubuh mereka masih berlumuran darah dan keringat. Jadi, kita batal akan kembali ke alam Nusantara. Utusan alam naga, pria berambut perak dengan mata bercahaya menatap mereka dengan serius. Alam naga dalam keadaan krisis. Tidak ada waktu untuk perjalanan lain. Jaka mengepalkan tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Pecahan jiwa Shenlong dalam tubuh Tori mulai beraksi. Itu berarti keseimbangan kekuatan naga telah terganggu. Jika tidak segera dikendalikan, seluruh alam naga bisa runtuh. Langit mendadak bergetar. Sebuah celah dimensi terbuka di udara, menampilkan pusaran energi keemasan yang berputar seperti matahari raksasa. Jadi, kita akan langsung ke sana, ucap Rio menyeringai tipis. Tori menatap pusaran itu. Kita akan berangkat. Satu persatu, mereka melompat ke dalam pusaran cahaya. Dunia berputar. Tubuh mereka terasa seperti ditarik ke dalam lorong yang tidak berujung. Di alam kegelapan, tempat di jantung reruntuhan Atlantis, sesuatu yang mengerikan tengah terjadi. Lautan neraka bergejolak, langit memancarkan cahaya merah darah, dan pilar-pilar hitam menjulang dari dasar laut, membentuk benteng yang melindungi sang iblis agung. Sosok itu duduk bersila di atas altar kegelapan. Tubuhnya bergetar hebat, cahaya hitam dan emas berputar mengelilinginya, berubah menjadi sosok iblis ganas dan manusia gagah berwibawa. Tubuhnya menyala seperti mahma, kulitnya merekah, energi yang dilepaskan cukup untuk meretakkan dimensi itu sendiri. Di sekelilingnya, tiga sosok berdiri waspada. Pecahan jiwa KL, Tiren, dan Azel. Meskipun mereka hanyalah tiruan, kemampuan mereka sama seperti aslinya. Klon jiwa KL, seorang pria berbaju zirah hitam dengan sayap kekelauan besar, berbicara dengan suara yang dingin. Kekuatannya masih belum stabil. Jika ada yang mencoba menyerang sekarang, kita harus menghentikan mereka. Klon jiwa Tiren, seorang wanita bersenjata tombak yang berkilau dengan energi gelap, menatap ke kejauhan. Aku merasakan sesuatu. Ada yang mendekat dengan cepat. Klon jiwa Azel, pria tinggi kurus dengan mata berwarna ungu gelap, menyeringai. Jika ada yang cukup bodoh untuk menyerang saat ini, kita akan menghabisinya. Tapi mereka tidak menyadari seseorang sudah ada di sana. Bangunan-bangunan yang dulunya megah
Kini hanya reruntuhan yang berlumuran darah. Di tengah kota yang sepi, hanya ada satu orang yang berdiri, Misael. Matanya menyala dengan api perlawanan. Rambutnya yang hitam berkibar dengan angin yang dipenuhi abu. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh anggota sekte pembunuh iblis tergeletak, mati tanpa sempat melawan. Dia adalah yang terakhir, dan ia tidak akan mati tanpa perlawanan. Sang iblis agung. Gumamnya menatap ke arah alam kegelapan yang memancarkan cahaya menyeramkan. Ternyata Misael tidak pernah benar-benar mengkhianati Tori. Sejak awal, ia hanyalah pura-pura menyusup ke dalam jaringan sekte pembunuh iblis sebelum mengenal Tori, mencari kesempatan untuk membunuh sang iblis agung dengan caranya sendiri. Namun, di saat ini, kesempatan itu ada di depan matanya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Misael menembus dimensi, langsung menuju altar tempat sang iblis agung berada. Tiren adalah yang pertama menyadarinya. Dengan kecepatan kilat, ia menebaskan tombaknya ke arah Misael. Misael melesat ke udara, tangannya menyala dengan elemen petir, api, air, dan alam. Dengan satu gerakan cepat, ia menyatukan keempat elemen itu dalam satu serangan mematikan. Petir surga, Brahma Jaya Papua. Ledakan supermasif terjadi. Energi bercampur menjadi satu. Api membakar, air yang bergejolak, petir yang menyambar, dan akar-akar alam yang melilit seperti ular. Seluruh alam kegelapan bergetar. Kael, Tiren, dan Azel terpental jauh, terkena dampak dari serangan Misael. Dan sang iblis agung, tubuhnya terserap ke dalam ledakan itu. Dimensi itu tiba-tiba retak. Misael mendarat dengan nafas terengah-engah, matanya penuh harapan. Sudah selesaikah? Apakah aku berhasil? Gumamnya, namun kemudian setelah asap menghilang, memperlihatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Sang iblis agung masih berdiri. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi manusia yang gagah, dengan aura kegelapan yang masih kuat dari sebelumnya. Ia menatap Misael dengan senyuman mengerikan. Kau membuatku bangun lebih cepat dari seharusnya. Sebagai gantinya, aku akan membunuhmu lebih pelan. Dalam sekejap, sang iblis agung sudah ada di depan Misael. Hanya dengan satu pukulan, Misael terpental ratusan meter, menabrak dinding hitam yang langsung hancur berkeping-keping. Misael batuk darah, tubuhnya terasa seperti dihantam gunung. Namun, ia masih bisa berdiri karena mendapatkan perlindungan dari alam. Mari, kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jangan terburu-buru untuk tumbang. Aku hanya akan menggunakan 10% kekuatanku saja. Misael mengangkat kepalanya, matanya masih dipenuhi api perlawanan. Tangan sang iblis agung nyaris menghancurkan kepala Misael ketika sebuah pedang berkilau cahaya keemasan menebas lengan sang iblis agung. Oh, siapa itu? Sang iblis agung mundur beberapa langkah, ekspresinya terkejut di wajahnya. Di balik asap dan reruntuhan, dua sosok muncul. Yang pertama, seorang pria tinggi dengan zirah hitam keperakan, rambutnya panjang sebahu yang diikat rapi, dengan mata tajam penuh ketekasan. Dia adalah Ksatria Nusantara, Aris. Misael membelahkan mata, tidak percaya dengan siapa yang baru saja datang. Bukan terkejut tentang Aris, tetapi bagaimana bisa menahan serangan iblis agung. Namun yang lebih mengejutkan adalah
sosok yang berdiri di sebelah Aris, pendampingnya. Sosok berjubah kelam, tanpa wajah yang terlihat, hanya sepasang mata keperakan yang bersinar tajam. Pendampingnya, siapa? Itu bukanlah sosok biasa. Aneh, aku bahkan tidak bisa merasakan energinya. Misael bergumam dalam hati. Nalurinya berteriak bahwa sosok itu bukanlah makhluk biasa. Sang iblis agung menyeringai. Menarik. Jadi kau akhirnya muncul, sang pelindung dan penyeimbang dunia. Menggelikan bahwa pada zaman ini yang dapat utusan sang Brahmana hanyalah seorang manusia sepertimu. Sungguh menggelikan. Aris tidak menjawab. Dalam satu gerakan cepat, Aris menebaskan pedangnya ke depan. Gelombang energi keemasan menghantam sang iblis agung, membelah tanah dan menembus pilar-pilar kegelapan di belakangnya. Pertempuran sengit langsung terjadi. Pedang Aris beradu dengan cakar sang iblis agung. Mereka bertarung di udara, saling bertukar pukulan dalam kecepatan yang tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Sementara itu, pendamping misterius Aris bergerak dalam bayangan. Dalam sekejap, ia muncul di belakang sang iblis agung, melayangkan pukulan telak dengan energi hitam keperakan. Sang iblis agung terhempas dengan keras, membelah tanah sejauh ratusan meter. Kael, Tiren, dan Azel tercengang. Siapa makhluk itu? Sepertinya aku pernah melihatnya. Meskipun ia hanyalah klon, tetapi ingatannya seperti yang sebenarnya. Azel menyipitkan mata. Ia bukanlah manusia, tapi juga bukan iblis. Sang iblis agung berdiri kembali, tubuhnya mengeluarkan asap yang pekat. Cih, kekuatanku masih belum sepenuhnya stabil. Aku tidak akan bertarung dalam kondisi setengah matang. Dengan satu gerakan, ia membuka gerbang dimensi di belakangnya. Sebelum pergi, ia menatap Aris dan pendampingnya. Jangan khawatir, sang pelindung. Aku akan kembali ketika aku sudah menjadi sempurna. Saat itu, tunggulah kehancuran. Katanya dengan suara dingin, lalu ia menghilang ke dalam kegelapan. Walah, bagaimana ini? Apakah kita akan membiarkannya pergi? Biarkan ia pergi, Tuan. Saat ini kita juga tidak bisa melawannya. Sementara itu, Misael masih terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Ia menatap Aris dengan ekspresi campuran, keterkejutan, harapan, dan keinginan untuk bertanya. Teman, kau datang untuk menyelamatkanku. Aris tidak menjawab. Ia hanya menatap Misael sekilas lalu berbalik. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan pergi. Hei, tunggu dulu temanku. Namun Aris tetap berjalan. Kau serius tidak ingin menolongku? Misael mulai mengumpat. Diamlah, atau aku akan membunuhmu. Entah apa rencanamu bergabung dengan sekte pembunuh iblis, kau tetaplah bagian darinya. Selamatkan dirimu sendiri, ucap Aris dengan tegas. Tiba-tiba, dari dalam bayangan ribuan iblis mulai muncul. Mereka mengelilingi Misael, mata mereka menyala dengan kebencian. Misael mencabut senjatanya. Cih, kau meninggalkanku dalam situasi begini. Terserah kau mau hidup atau mati, balas Aris dengan datar. Pendamping misteriusnya ikut pergi bersamanya. Misael menggertakkan gigi, matanya penuh kemarahan. Bajingan kau! Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Pasukan iblis sudah menyerang. Misael melompat ke medan perang.
berteriak dengan penuh amarah. Sementara itu, di tempat lain, Tori dan rombongannya telah tiba di alam naga. Mereka berdiri di atas daratan emas yang bersinar, di bawah langit yang dipenuhi naga raksasa terbang di angkasa. Namun, di sisi lain alam kegelapan, Aris berjalan sendirian. Pendamping misteriusnya berjalan di sampingnya. Dalam keheningan, sosok berjubah itu akhirnya berbicara. Tuan, jika Anda mau, Anda bisa membunuhnya. Wah, dia belum pantas untuk mati, atau setidaknya kematian adalah hal pengampunan untuknya. Anda penuh rahasia, tuanku. Aris berhenti sejenak, menatap cakrawala yang kelam. Dunia ini sudah semakin edan, sudah mendekati kehancuran. Tidak semua manusia itu pantas diselamatkan, dan juga tidak seharusnya iblis itu dimusnahkan. Semuanya itu tentang keseimbangan. Bahkan pada zaman dahulu, para iblis dan klan Asura sudah ada sejak pada era para dewa. Jika misi manusia memusnahkan iblis, maka itu adalah hal yang sia-sia toh? Bahkan para dewa sekalipun tidak bisa melakukannya, ucap Aris dengan pelan. Anda benar, Tuan. Bahkan Sang Hyang Antaka, dewa terkuat pada saat itu, tidak bisa benar-benar melenyapkan iblis. Apa yang bisa dilakukan manusia, meskipun sekarang ada beberapa manusia yang mendapatkan berkah dan kekuatan yang hebat, semuanya itu hanyalah pencegahan sementara. Aku malah bingung. Tapi jika kau sendiri tahu akan hal itu, kenapa Sang Brahmana berikan misi ini untukku, Raka? Ucap Aris menggaruk-garuk kepalanya. Karena Anda yang telah terikat dengan takdir, Tuan. Walah, aku rasa ini semuanya juga hanyalah permainan toh. Sudahlah, ayo kita pergi. Baik, Tuan. Lalu, Aris melanjutkan langkahnya, menelusuri jalan menuju sesuatu yang belum terungkap. Tindakan Aris menghentikan Sang Iblis Agung adalah untuk mencegah kehancuran lebih awal, karena Tori saat ini berada dalam perjalanan ke alam naga, yang mana Sang Iblis Agung bisa saja melakukan tindakan. Sekali lagi, Aris bertindak di balik bayangan. Tidak seorang pun tahu apa misinya yang sebenarnya. Apakah misinya untuk melindungi Tori? Sepertinya bukan hal sederhana seperti itu. Sebuah kilatan cahaya keemasan membelah angkasa saat portal dimensi terbuka. Angin yang panas dan penuhi energi spiritual menyebar di tubuh Tori dan rombongannya saat mereka melangkah masuk. Dalam sekejap, gravitasi terasa berubah. Mereka tidak lagi berada di dunia biasa. Saat mata mereka terbuka, alam naga terbentang di hadapan mereka. Langit di atas mereka berkilauan, bukan dengan cahaya matahari biasa, namun aurora emas yang berputar-putar seperti tarian naga raksasa. Cahaya itu meliuk-liuk, membentuk pola rumit yang terus bergerak seolah memiliki kesadaran sendiri. Tanah tempat mereka berpijak bukan lagi tanah biasa. Batu biok hijau berkilauan, mengeluarkan pancaran cahaya lembut dari dalamnya. Beberapa bagian permukaan bahkan transparan, memperlihatkan aliran sungai emas di bawahnya. Astaga, ini luar biasa. Meskipun aku pernah ke sini, tapi ini memang luar biasa. Gumam Desta sambil menatap sekeliling dengan mata yang berbinar. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang tinggi. Beberapa di antaranya tampak bergerak perlahan, seolah bukan sekedar gunung, melainkan naga raksasa yang tertidur. Kabut tipis menyelimuti puncaknya. Sesekali muncul kilatan petir biru di antara awan. Di langit, naga-naga raksasa melayang dengan anggun. Tubuh mereka bersinar seperti bintang. Beberapa memiliki sisik emas yang berkilauan, sementara yang lain diselimuti api biru atau listrik yang menyambar-nyambar. "Lihat itu," ucap Jaka dengan suara rendah menunjuk ke depan.
Mereka melihat pulau-pulau terapung di udara, dihubungkan oleh jembatan energi naga. Di atas pulau-pulau itu, penghuni alam naga, manusia setengah naga sibuk dengan aktivitas mereka. Beberapa berjalan di antara pasar spiritual, di mana benda-benda ajaib melayang di udara, dijajarkan oleh para pedagang naga. Yang lain berlatih seni bela diri naga, mengeluarkan api dan petir dari tangan mereka. Di tepi sungai emas, sekelompok anak-anak naga berlari ke sana kemari, tertawa riang sambil bermain dengan bola cahaya. Jahanam, aku tidak menyangka tempat ini berubah begitu cepat. Semakin luar biasa, Ujar Bon dengan nada yang kagum. Namun, udara di sana terasa lebih berat, penuh dengan tekanan yang luar biasa. Energi spiritual yang mengalir di udara begitu murni, sehingga bagi mereka yang belum terbiasa, tubuh terasa seperti ditekan oleh gunung raksasa. Tori mengatur nafasnya. Sebagai seorang pewaris naga, ia lebih cepat beradaptasi dibandingkan yang lain. Jaga keseimbangan nafas kalian. Alam ini menguji kekuatan jiwa kita. Aku suka tempat ini, Mas Tori. Energinya liar, tapi terasa familiar. Suara petir menggelegar saat dua sosok bersayap emas turun dari langit. Mereka memiliki tubuh seperti manusia, tapi dengan sisik naga yang berkilauan, dan mata yang bersinar seperti bara api. Kami adalah utusan dari para leluhur. Leluhur Senglong telah menantikan kedatangan Anda, pewaris naga. Dengan satu gerakan tangan, kedua penjaga itu menciptakan jalur energi di udara, membentuk tangga cahaya yang mengarah ke langit. Ikuti kami. Tori melangkah maju, diikuti oleh rombongannya. Saat kaki mereka menyentuh tangga cahaya, tubuh mereka seakan menjadi ringan. Kilatan energi naga menyelimuti tubuh mereka, membawa mereka melayang naik melewati langit. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati gerbang langit raksasa, sebuah lengkungan batu giok dengan ukiran naga kuno yang bersinar lembut. Di sisi gerbang, naga-naga air berukuran gunung berenang di antara awan. Tubuh mereka memantulkan cahaya seperti berlian. Di atas mereka, naga api berputar-putar, menciptakan lingkaran petir yang menerangi seluruh langit. Ini gila. Makhluk sebesar itu bisa mengendalikan elemen dengan begitu mudahnya. Meskipun aku pernah melihatnya, aku tidak bisa untuk tidak takjub. Ini dunia mereka, Mas Desta. Kita hanya tamu di sini. Perjalanan itu membawa mereka ke puncak gunung emas, di mana sebuah istana raksasa melayang di udara. Istana itu begitu megah. Pilar-pilarnya terbuat dari batu giok raksasa, berkilauan dalam cahaya aurora. Atapnya dihiasi sisik naga emas, memantulkan cahaya seperti matahari. Api biru menyala tanpa henti di sepanjang dinding istana, mengeluarkan aura kekuatan yang tidak terbayangkan. Dari dalam, suara gong raksasa tiba-tiba bergema. Saat Tori dan rombongannya melangkah memasuki istana naga, aura luar biasa menyelimuti mereka. Tiang-tiang raksasa dari batu giok berlapis emas menjulang tinggi, diukir dengan relief naga yang seolah-olah hidup. Di langit-langit, lukisan naga kuno berpendar dengan cahaya mistis, menyoroti atmosfer penuh kemegahan. Suara gong raksasa kembali terdengar. Suaranya menggema hingga mengguncang tanah dan membuat udara bergetar dengan hebat. Langit-langit istana perlahan terbuka, dan cahaya emas turun seperti air terjun langit, membentuk 9 singgasana raksasa di hadapan mereka. Di atas setiap singgasana duduk 9 sosok yang menggetarkan jiwa. Di tengah duduklah Senlong sang naga emas, dengan mata tajam seperti kilatan petir. Sisiknya berkilauan seperti matahari, dan tubuhnya mengeluarkan hawa yang bercampur antara ketenangan dan kekuatan yang menakutkan. Di sebelah Senlong, Tianlong, sang naga putih, memancarkan aura suci yang menenangkan. Cahaya lembut mengelilingi tubuhnya, seolah-olah ia adalah sumber dari semua kebijaksanaan langit. Sementara itu, Fukalong, sang naga api, duduk di singgasananya yang terbakar dengan nyala api merah menyala.
Nafasnya mengeluarkan kepulan asap hitam, dan setiap gerakannya membuat udara di sekitar bergetar panas. Di bawah mereka, Hilong, sang naga bumi, duduk dengan wibawa yang luar biasa. Tubuhnya kokoh seperti gunung, dan di sekelilingnya tumbuhan pepohonan hijau yang berdenyut dengan energi kehidupan. Di sampingnya, Yinlong, sang naga bijak, menatap dengan senyuman damai. Matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan, seolah-olah ia telah melihat seluruh alur takdir yang membentang. Di sebelah Yinlong, Qiulong, naga terkuat, menggeram dengan ringan. Otot-ototnya berdenyut seperti pegunungan yang bergerak, dan hanya dengan nafasnya saja seluruh ruangan terasa bergetar. Sementara itu, Panglong, sang naga air tawar, duduk dengan santai di atas aliran air yang mengalir tanpa henti, membentuk sungai kecil yang berkilauan di lantai istana. Di sisi lain, Huanglong, sang naga peramal, menatap Tori dengan penuh rasa ingin tahu. Tangan naga emasnya bergerak di udara, membentuk simbol-simbol kuno yang berpendar dengan cahaya hijau. Terakhir, Longwan, sang naga lautan, memancarkan aura keagungan yang luar biasa. Tubuhnya memantulkan cahaya biru keperakan, dan di bawah singgasananya terdengar suara ombak yang bergemuruh. Tori berdiri di hadapan 9 leluhur naga. Tatapannya teguh meskipun tubuhnya merasakan tekanan yang luar biasa dari energi para naga. Ia tahu ujian ini bukanlah sekedar ritual seremonial. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan dirinya layak menjadi pewaris naga sejati. Kau telah mengumpulkan 5 pusaka naga, tapi belum menguasai kekuatan sejatinya. Tidak perlu banyak pertanyaan, kenapa kalian semuanya diundang kemari untuk mempersingkat waktu. Hari ini, aku akan memberikan kehendakku agar kau mendapatkan kendali atas semua pusaka itu. Namun, kau harus membuktikan bahwa jiwamu cukup kuat untuk menanggung beban kekuatan naga. Aku mengerti, dan aku sudah siap, balas Tori. Dengan satu kibasan cakarnya, langit istana berubah. Dunia sekeliling mereka tiba-tiba berguncang, udara bergetar, menyebabkan gemuruh yang besar. Seketika, tubuh Tori terselimuti cahaya emas yang bersinar terang. Mulai sekarang, kau akan memasuki ruang ujian. Bertahanlah, manusia. Tori merasakan dirinya tersedot ke dalam pusaran energi yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya terlempar ke dalam dimensi lain, di mana 5 pusaka naga melayang di sekelilingnya, mengelilingi tubuhnya dalam lingkaran api, petir, dan cahaya. Tombak naga emas bergetar kuat. Seringa naga sona mengeluarkan raungan frekuensi tinggi. Talafar naga sona bersinar dengan kilauan langit. Hata naga sona berdenyut seperti palu besar yang siap menghancurkan. Dan Cuka naga sona memancarkan aura dimensi yang bergetar. Tori merasakan tekanan luar biasa di dalam tubuhnya, seolah 5 pusaka itu menolak untuk dikendalikan. Otot-ototnya menegang, keringat dingin membasahi dahinya. Kau harus menyatukan kehendakmu dengan pusaka-pusaka ini. Jika tidak, kau akan dihancurkan oleh kekuatan mereka sendiri. Terdengar suara Shenlong di dalam pikirannya. Tori menggertakkan giginya, menyalurkan seluruh energi spiritualnya. Aku tidak akan menyerah. Tori mengangkat kedua tangannya, menarik semua energi pusaka itu ke dalam tubuhnya. Cahaya emas biru, merah, hijau, ungu menyatu menjadi satu, meledak dalam pusaran energi yang maha dahsyat. Seluruh ruangan dimensi berguncang. Dalam ledakan itu, Tori tiba-tiba berdiri dengan mata bersinar keemasan. Pusaka-pusaka itu kini tidak lagi berputar liar, melainkan berdiam di tangannya, seakan tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Selamat, kini kau adalah penguasa sejati pusaka naga. Tapi ingatlah, tidak selamanya pusaka-pusaka itu akan tunduk padamu. Suara Shenlong kembali bergema. Tori mengepalkan tangannya. Kini, kekuatan sejati pusaka telah menjadi bagian dari dirinya. Saat Tori menjalani ujiannya,
yang lain juga menerima bimbingan dari para leluhur naga. Desta berdiri di depan Vukalong, naga api raksasa yang tubuhnya seperti gunung berlapis magma yang membara. Napasnya saja sudah cukup untuk menciptakan lautan api. Jika kau menguasai api sejati, kau harus memahami sifatnya. Api bukan hanya membakar, tapi juga menciptakan. Api bukan hanya amarah, tapi juga kehendak. Geram Vukalong, matanya menyala seperti bara. Desta dikelilingi api biru ungu. Tubuhnya merasakan panas yang bukan sekedar fisik. Itu adalah nyala yang menguji jiwanya. Manusia, tunjukkan padaku bahwa kau layak menjadi master api. Desta mengangkat tangannya, menyatukan energinya dengan api Vukalong. Ledakan api ungu dan merah membakar langit. Seketika, Desta merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak hanya bisa mengendalikan api, tetapi juga menciptakan dan membentuknya sesuka hati. Bagus, kau lulus. Ucap Vukalong mengangguk dengan bangga. Di sudut lain, Bon berdiri di depan naga bumi, Dilong. Berbeda dengan naga lain yang penuh kemegahan, Dilong adalah naga betina dengan sisik hijau kecoklatan yang memancarkan ketenangan. Bumi adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan. Jika kau ingin menjadi kuat, kau harus memahami keabadian bumi. Kau harus menjadi kokoh seperti gunung, tidak bergeming meskipun dunia runtuh di sekelilingmu. Ujar Dilong dengan suara lembut namun dalam. Ya, aku mengerti. Balas Bon dengan semangat. Kemudian, batu-batu itu mulai menghantamnya, menguji daya tahannya. Namun Bon tetap berdiri tegak, tubuhnya menyatu dengan energi bumi, hingga akhirnya kulitnya sendiri mulai berubah keras, sekuat berlian naga. Hehehe, Jahanam, ini jauh lebih baik. Kau telah memahami inti kekuatan bumi. Memang itu bukanlah hal yang sulit. Ini kau sudah menguasai kekuatan naga yang disebut berlian hitam. Pertahananmu tidak akan tergoyahkan. Terima kasih leluhur cantik. Aku suka ini. Sementara itu, Jaka, Ryo, Yuda, Rama, Jenta, dan lainnya berdiri di hadapan Tianlong, naga langit yang tubuhnya bercahaya putih keperakan. Langit bukan hanya tempat para dewa bersemayam. Ia adalah ruang tanpa batas, tempat di mana energi tertinggi mengalir. Jika kalian ingin mencapai pencerahan, kalian harus membuka diri pada energi langit, Ujar Tianlong. Seketika, langit di atas mereka berubah menjadi lautan mantra yang bersinar. Cahaya turun ke arah mereka, menyelimuti tubuh mereka dengan aura kebijaksanaan. seraplah energi ini dan tingkatkan jiwa kalian. Masing-masing dari mereka merasakan perubahan dalam tubuh dan pikiran mereka. Kini, mereka tidak hanya lebih kuat secara fisik, tetapi juga memahami energi spiritual tingkat tinggi. Setelah semua ujian dan bimbingan selesai, Tori dan rombongannya kembali berkumpul di istana. Shenlong menatap mereka dengan penuh kebanggaan. Kalian semua telah menerima bimbingan dari para leluhur naga. Namun, perjalanan kalian belum selesai. Tatapan Shenlong kembali tajam ke arah Tori. Oh, Tori, 2 pusaka terakhir masih hilang, dan iblis agung semakin mendekati puncak kekuatannya. Pergilah, temukan 2 pusaka terakhir sebelum semuanya terlambat. Terima kasih atas bimbingan Anda, para leluhur naga sekalian, ucap mereka secara serentak. Dengan itu, perjalanan baru Tori dan rombongannya akhirnya dimulai. Langit di Istana Naga bergemuruh hebat ketika Tori mengangkat Juka Naga Sona, busur naga legendaris yang kini berada dalam genggamannya. Cahaya biru keemasan mengalir dari busur itu, menyatu dengan energi naga yang berputar di udara. Aura para leluhur naga masih terasa kuat di sekitar mereka, menyaksikan momen penting tersebut. Tori menarik tali busur dengan mantap.
anak panah energi terbentuk dalam genggamannya. Cahaya biru berkilauan membentuk jejak angin naga yang menderu di sekelilingnya. Sekarang, aku akan membuka jalan. Dengan penuh tekad, Tori melepaskan anak panah. Anak panah itu melesat ke langit, menembus lapisan dimensi dengan kekuatan yang dahsyat. Sesaat kemudian, langit berguncang. Cahaya biru dan emas berputar, membentuk spiral energi yang maha dahsyat di udara. Udara di sekitarnya berubah drastis. Angin kencang bertiup liar, menghantam bebatuan dan menyebabkan gemuruh keras di seluruh istana. Tori, Desta, Bon, Jaka, dan lainnya berdiri tegap, merasakan tarikan kuat dari portal yang berputar. Shenlong, yang melayang megah di atas mereka, menatap Tori dengan sorotan mata penuh makna. Alam Nusantara bukan hanya tempat asal kalian. Itu adalah tanah yang menyimpan sejarah kekuatan kuno. Tempat para leluhur manusia dan naga pernah bersekutu. Jangan anggap perjalanan kalian sebagai sekedar perjalanan pulang. Ini adalah ujian terakhir sebelum kalian menghadapi Sang Iblis Agung. Suaranya bergema seperti petir yang menelusuri tulang. Dilong mengangguk ke arah Bon. Fukalong menatap Desta dengan tajam. Sementara Tianlong dan para leluhur naga lainnya menyalurkan sisa energi mereka ke dalam tubuh para pejuang muda itu. Pergilah dan buktikan bahwa kalian layak membawa harapan dunia ini. Gemuruh petir menyambar saat Shenlong mengatakan perkataan akhirnya. Angin bertiup semakin kencang. Tori dan rombongannya bersiap untuk segera pergi. Ayo, kita tidak bisa berlama-lama lagi. Energinya luar biasa, Des. Ini bukanlah portal sembarangan. Pastinya, Mas Desta. Kita sedang membuka jalan ke tempat yang dipenuhi kekuatan besar. Maka dari itu, bersiaplah. Ryu mengangkat sebelah alisnya. Aku suka dengan tempat yang penuh kejutan. Hehehe. Jika ada ujian menanti, maka kita hadapi bersama. Jaka tersenyum dengan tipis. Satu persatu mereka melangkah masuk ke dalam portal. Begitu kaki mereka melewati batasnya, tubuh mereka seketika terasa ringan, seolah terserap ke dalam arus dimensi yang tidak kasat mata. Cahaya biru keemasan menyelimuti mereka, memutar tubuh mereka ke dalam pusaran angin. Perjalanan antar dimensi dimulai. Tubuh mereka melayang, seakan hanyut ke dalam ombak energi kosmik yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Cahaya berwarna-warni melintas di sekitar mereka. Bayangan masa lalu dan masa depan berkedip sekilas di kejauhan. Suara dentingan halus bercampur dengan deru petir. Tori bisa merasakan bagaimana juga Nagasona masih bergetar ke dalam genggamannya, seolah masih menyalurkan kekuatan untuk mempertahankan kestabilan portal. Mereka terus melesat ke dalam kecepatan yang sulit dibayangkan, melewati aliran waktu, ruang, dan dimensi yang terjalin dalam jaringan kosmik. Dan kemudian tiba-tiba cahaya di ujung terowongan terbuka. Semuanya bersiap. Dalam sekejap, tubuh mereka keluar dari pusaran dimensi dan jatuh ke dunia yang baru, alam Nusantara. Mereka jatuh dari langit, tepat di atas hamparan hutan lebat dan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Angin kencang menerpa wajah mereka saat mereka meluncur turun. Woi, kita akan jatuh. Wah, jahanam! Tidak, kita akan jatuh. Peganglah sesuatu, cinta. Seru Yuda. Tori segera mengangkat tangannya. Juga. Nagasona! Ia menarik busur itu dan menembakkan tali energi ke udara. Tali cahaya itu melilit ke salah satu pohon raksasa, menghentikan laju jatuhnya. Yang lain segera mengikuti Desta, mengendalikan api untuk memperlambat pendaratan. Bon memanggil bebatuan untuk membentuk pijakan, sementara yang lain mendarat dengan gaya masing-masing. Tanah berguncang saat mereka akhirnya mendarat. Mereka mengangkat kepala, menatap lingkungan sekitar.
Pepohonan sekitar mereka begitu besar, hingga seperti tiang raksasa yang menopang langit. Cahaya matahari tamaram tertutup oleh kanopi dedaunan hijau pekat. Luar biasa, kita benar-benar sudah tiba. Tori menghela nafas, merasakan udara lembab khas hutan Nusantara. Tapi, kita ada di mana tepatnya? Aku belum yakin, Ibu. Tapi ada sesuatu di sini. Energinya benar-benar berbeda. Balas Diva mencoba merasakan energi alam. Jaka memejamkan matanya, mendengarkan suara angin. Ada yang sedang memperhatikan kita. Seketika, dari balik semak-semak terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Semua orang langsung bersiap. Tori merasakan sesuatu, sebuah aura kuat yang terasa familiar, namun juga asing. Lalu, dari balik pepohonan, sosok misterius muncul. Matanya tajam, rambutnya panjang berwarna perak dengan jubah yang berkibar tertiup angin. Ia menatap rombongan Tori dengan senyuman tipis dengan badan yang berotot. Ia adalah seseorang yang disebut sebagai Ki Tanggul. Selamat datang di alam Nusantara. Guru sudah menunggu kalian.